Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Baiklah, selamat datang kembali dalam rangkaian kajian hati bersama Ustadz Hilman Fauzi. Dan malam hari ini kita ada tema hati terpatah terluka, bolehkah hamba membalasnya? Nah, itu bagaimana Ustadz? Jadi kalau kita sedang terluka, apakah kita boleh membalasnya? Terkadang kan kita ada ya ibu-ibu ya, rasa pengen gregetan gitu Ustadz. Jadi menurut Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya hati balas atau tidak? Maunya nafsu balas atau tidak? Pertanyaannya, maunya Allah balas tidak? Terus kenapa tuh? Setiap orang berpotensi dikecewakan oleh manusia, betul? Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Manusia itu berpotensi menyakitimu sebaik apapun. Maka Islam mengajarkan jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Betul? Maka Islam mengajarkan kepada kita, ketika hatimu disakiti, ada 3 sikapnya. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Belajar memaafkan orang yang menyakitimu. Memaafkan itu bukan karena kita kalah. Memaafkan itu bukan karena kita menyerah. Tapi memaafkan itu karena kita tahu ini perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah. Kalau ini perintah dari Allah dan kita jalankan, ada pahala atau tidak? Orang yang pandai memaafkan dicintai oleh Allah. Orang yang pandai memaafkan diampuni dosanya sama Allah. Orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya oleh Allah. Dan yang keempat, orang yang pandai memaafkan disiapkan istana surga oleh Allah. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan siapa orang yang akan dibangunkan istana di surga? Mau atau tidak? Ada 3 kata Nabi. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkan silaturahim dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mohon maaf, jangan pernah membalas orang yang menyakiti kita. Terlalu sayang tangan kita untuk membalas kelakuan orang yang menyakiti kita. Betul? Yang kedua, doakan. Jawab yang keras. Allah tahu gak sakit hati kita? Allah tahu gak perasaan kita? Allah lihat tidak tetesan air mata kita? Allah mendengar gak doa-doa kita? Allah tahu semuanya. Yang disembunyikan, yang dirahasiakan, yang dirasakan, Allah tahu. Jangan bilang Allah gak tahu. Allah tahu sakit hatimu. Allah tahu perasaanmu. Allah tahu seperti apa rintihan doa-doamu. Maka doakan yang terbaik agar Allah mengantarkan kebaikan untukmu. Sampai yang ketiga, ikhlaskan. Serahkan kepada Allah. Biar Allah yang menggerakkan semua takdirnya untuk mengantarkan kebaikan untuk kita. Jangan mengotori hati dengan membalas orang yang pernah menyakiti. Cukuplah maafkan, doakan, ikhlaskan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Masya Allah. Tuh yuk Bunda, apa tadi? Maafkan, doakan, ikhlaskan. Nah, aku juga penasaran nih, saya penasaran. Kalau Bunda biasanya yang mana dari 3 itu? Tapi dari sini kita belajar ya atau Ustadz. misalnya AA mungkin balik nanya ke Kak Paula Iya. ya. Kak Paula kan mungkin pernah disakiti ya. AA juga nggak tahu ya. Mungkin Kak Paula pernah disakiti. Mana yang sudah Kak Paula lakukan? Maafkan, doakan, ikhlaskan atau belum sama sekali? Insya Allah saya sudah mendoakan Ustadz. Ya. Tapi semua itu kan kita berproses ya Ustadz. Pastinya itu memaafkan, mendoakan, mengikhlaskan itu akan ke situ. Karena memang tingkat tertinggi adalah mengikhlaskan Ustadz. Ya, benar nggak ibu-ibu? Ya, Bunda. Sekarang kita udah nggak sabar nih. Ada penanya pertama, bintang tamu kita, Septiara. Dipersilakan. Ya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septiara, biasa dipanggil Yara. Izinkan saya untuk menceritakan kisah rumah tangga saya. Saat ini saya dan mantan suami sudah proses sidang perceraian. Saya sudah menjalani rumah tangga selama 4 tahun. Saya dan mantan suami sudah berpisah sejak 14 September 2024 yang lalu. Awalnya sih menikah itu baik-baik ya Pak Ustadz pastinya. Tapi di tahun pertama itu, tahun kedua, tahun ketiga sampai yang terakhir itu ada aja ujiannya. Terakhir di tahun keempat pernikahan, tepat di ulang tahun pernikahan, suami saya qadarullah berselingkuh Pak Ustadz. Sejujurnya saya sebenarnya trauma datang ke kota ini lagi karena kebetulan mantan suami saya rumahnya 5 menit dari masjid ini. Kebetulan saya juga sering ke masjid ini Pak Ustadz bersama beliau, kajian, ajak anak-anak sholat di sini. Makanya masuk ke masjid ini lagi tuh kan. Awalnya saya nggak tahu kalau dia itu berselingkuh. Dia itu karena memang sebelumnya kita ada konflik sepele aja Pak Ustadz, cuma karena nggak jadi olahraga. Udah janjian tapi dia akhirnya memutuskan untuk pergi bersama rekan-rekan kerjanya. Nah ya udah, saya ngambek-ngambek biasa Pak Ustadz. Cewek namanya juga ya Pak Ustadz. Terus akhirnya saya tungguin, kebetulan saya juga bekerja Pak Ustadz. Saya bekerja pulang tepat waktu, mantan suami saya itu pulang jam 4 pagi. Nah terus setelah dari situ dia gak pulang Pak Ustadz selama 2 minggu. Gak pulang selama 2 minggu. Pulang-pulang tiba-tiba pas banget abis anter anak saya sekolah, itu dia langsung bilang, gue mau pisah aja sama lu. Terus saya tanya baik-baik Pak Ustadz, maksudnya apa atau gimana? Karena sebelumnya saya udah feeling, jangan-jangan ada wanita lain. Awalnya gak ngaku Pak Ustadz, sampai akhirnya saya menemukan bukti nota dia pergi karaoke bersama teman-temannya dan qadarullah ternyata benar dia berselingkuh dengan LC karaoke Pak Ustadz. Akhirnya seiring berjalannya waktu, walaupun saya merasa sudah dimaki-maki setiap hari dan pernah dia itu setiap hari bekerja berangkat jam 7 pagi Pak Ustadz, tapi pulangnya itu jam 3 dan jam 4 pagi. Kalau saya telepon dia selalu marah-marah
dan maki-maki tentunya sampai mengancam nggak mau pulang. Padahal pada saat itu anak-anaknya sedang sakit. Tapi ya udah kayak nggak peduli gitu Pak Ustadz. Nah akhirnya sampai saya ada di titik terendah, itu iman saya goyah Pak Ustadz. Sampai saya waktu itu berpikir untuk mencoba mengakhiri hidup Pak Ustadz. Sampai akhirnya qadarullah jalan terakhir, ya udah saya mengiyakan dia untuk ya udah pisah. Karena saya udah gimana Pak Ustadz, udah capek dengan perkataan-perkataannya, terutama dua sikap yang terakhir yang sampai akhirnya saya memutuskan, oh ya udah deh kalau maunya pisah. Itu yang pertama, dia menyuruh saya mencari laki-laki lain untuk melakukan hubungan. Sampai saya bilang, itu dosa, masa saya harus melakukan apa yang kamu lakukan. Terus dia cuma bilang bodo amat. Yang satu lagi terakhir, dia lebih memilih bersikap di depan anak-anak, itu dia chattingan atau berkomunikasi dengan dengan wanita selingkuhannya itu Pak Ustadz. Sampai anak saya kan waktu itu usianya baru mau 1 tahun dan masih berjalan merangkak. Itu minta gendong ayahnya, tapi ayahnya gak peduli karena dia tetap ketawa-ketawa sambil chattingan. Saya cuma liatin dari jauh, terus anak saya jatuh dari kasur ke lantai. Ya udah, bapaknya tetap itu Pak Ustadz asik komunikasi dengan wanita itu. Kalau saya pikirnya kalau cuman saya yang disakitin saya nggak apa-apa Pak Ustadz. Tapi kalau sampai dia melukai hati anak-anak saya, itu saya udah nggak bisa terima. Karena saya mengandungnya 9 bulan ya kan Pak Ustadz, melahirkannya bertaruh nyawa. Jadi saya nggak mau kalau anak-anak saya tuh mentalnya dirusak sama bapaknya sendiri gitu loh Pak Ustadz. Pertanyaan saya cuma ini Pak Ustadz, waktu mantan suami saya itu nyuruh saya berhubungan badan dengan orang lain, dalam sisi agama hal tersebut itu bagaimana Pak Ustadz? Dan apakah sehina itu saya sebagai perempuan sehingga mantan suami saya pada saat itu rela menyerahkan saya kepada orang lain? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Bunda, suami istri itu adalah satu kesatuan yang harus saling menjaga. Suami itu pemimpin keluarga, maka dia harus menjadi pemimpin yang mengarahkan kemana bahtera rumah tangga itu akan dibawa. Suami itu qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu adalah sosok yang tentu hadirnya menjadi seorang istri yang kemudian istri itu membersamai suami dalam kebaikan. Maka kalau ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan di rumah tangga agar kemudian Allah jaga rumah tangga itu dalam kebaikan? Satu kata kuncinya, mendekat kepada Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Rumah tangga itu ibaratnya segitiga. Sudut kanannya suami, sudut kirinya istri, di tengahnya Allah. Kalau suami mendekat ke Allah, istri mendekat ke Allah, maka nanti Allah satukan hati mereka untuk bisa mendapatkan kebaikan. Yang jadi salah, kalau suami dan istri punya ego masing-masing, tapi baliknya enggak ke Allah. Baliknya ke ego masing-masing,
nafsu yang dia hadirkan. Maka tadi kalau suami teteh minta teteh berhubungan dengan laki-laki lain, jelas itu zolim. Harusnya laki-laki itu melindungi perempuan, betul atau tidak? Suami itu harus melindungi istrinya, menjaga istrinya, bertanggung jawab terhadap istrinya. Jangan sampai perpisahanmu yang jadi korban adalah anaknya. Anak harus tetap punya kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dalam hal ini teteh adalah ayahnya. Walaupun teteh berpisah, tetap sebagai ayah bertanggung jawab terhadap anak. Begitupun sebaliknya, kalau ada yang berpisah suami dengan istri dan ibunya kemudian berpisah dengan anaknya, tetap seorang anak harus diberikan kesempatan untuk bisa merasakan kasih sayang siapa? Ibunya, mamahnya. Karena disitulah kita bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan teteh tetap kuat, berjalan ke depan. Yang hancur itu rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang gagal rencanamu, bukan masa depanmu. Perempuan itu makhluk yang mulia. Kalau engkau tidak pandai memuliakannya, maka Allah akan cabut kemuliaan dalam hidupmu. Karena engkau tidak pandai memuliakannya. Engkau boleh berpisah dengan pasanganmu, tapi engkau jangan pernah berpisah dengan anak-anakmu. Karena engkau masih punya kewajiban untuk membesarkan anak-anakmu dalam kebaikan. Insya Allah. Waktu pertama kali saya tahu suami selingkuhnya itu sama Elsie, itu orang pertama yang saya kasih tahu adalah ibunya. Saya hubungi ibunya, saya kasih tahu, saya kasih kirimin bukti-buktinya. Ibunya cuman ya udah, cuman gitu aja, cuman bilang, "Oh, kenapa nggak bilang? Nanti kan dinasehatin." Sampai detik ini pun ibunya sama sekali nggak ada kayak yang maafin anak ibu ya, udah melukai hati kamu dan anak-anak, itu nggak ada sama sekali. Jadi ibunya ya malah tetap mendukung anaknya itu sampai sekarang masih berhubungan sama Elsie itu. Nah, jujur memaafkan, saya sudah di posisi memaafkan. Tapi untuk mendoakan dan ikhlas itu masih agak susah. Tapi setelah mendengar penjelasan Ustadz, kayaknya memang iya harus udah di fase mendoakan dan mengikhlaskan. Mungkin ini salah satu takdir yang Allah kasih buat hidup saya.